Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PPKN tema 9 subtema 1, 2, dan 3 sekaligus, ya, yaitu tentang upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan. Apa itu? Tentang persatuan dan kesatuan kita bahas pada video kali ini. Tonton video kali ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu tidak usah membayar alias gratis. Oke, persatuan berarti berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan masyarakat, baik ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat tersebut. Jadi berkumpulnya macam-macam corak menjadi satu, itu namanya persatuan. Nah, persatuan dan kesatuan ini sangat erat hubungannya karena manusia adalah makhluk sosial, ya. Kerukunan antar manusia ini salah satunya dapat tercermin dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan di rumah tangga, ya. Jadi di rumah tangga, mulai dari rumah tangga, masyarakat, sampai ke bangsa dan negara. Nah, makna persatuan dalam kehidupan berbangsa dan negara ini pada masa penjajahan, dengan adanya persatuan dan kesatuan menjadi kunci dan senjata dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Hasilnya Indonesia merdeka. Pada masa ini, sekarang ini, persatuan dan kesatuan ini digunakan untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Jadi makna persatuan dan kesatuan adalah menjalin kebersamaan dan saling melengkapi dalam kehidupan bermasyarakat, menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis, ya. Yang ketiga, menjalin rasa kekeluargaan, tolong-menolong, dan rasa nasionalisme. Ini adalah makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, manfaatnya apa? Satu, ya, kalau bersatu, manfaatnya semua perbedaan yang ada dapat teratasi dengan baik. Pembangunan nasional akan berjalan dengan baik. Indonesia menjadi negara maju. Terciptanya suasana yang aman, damai, tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan baik yang dari dalam maupun dari luar. Itu adalah manfaat persatuan dan kesatuan. Dengan bersatu, Indonesia bisa maju. Nah, maka dari itu perlu upaya-upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, ya. Nah, upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan ini dimulai dari di sekitar kita, ya, peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Contoh, menjenguk teman yang sedang sakit tanpa mandang suku dan agama, menghormati orang beragama lain yang sedang beribadah, menghargai pendapat teman yang berasal dari suku yang berbeda, tidak mengejek teman yang berbicara dengan bahasa atau dialek yang berbeda dengan kita, ikut serta menjaga kelestarian budaya bangsa yang beragam. Jadi itu adalah upaya-upaya atau usaha yang dilakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Sedangkan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, antara lain, 1. Bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok, kerjasama dalam menjalankan piket kelas, menghormati guru, tidak mengejek teman, bermain dengan teman tanpa memandang suku dan agama, tidak bertengkar dengan teman, mematuhi peraturan sekolah, mengikuti upacara dengan tertib. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Maka dengan usaha tersebut, lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman dan para siswa juga dapat belajar dengan tenang. Sedangkan usaha untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan ini juga dilakukan ketika sedang bermasyarakat. Orang yang berkumpul di masyarakat pasti memiliki masalah yang harus dipecahkan secara bersama-sama, ya. Jadi masalah ini bisa diselesaikan dengan musyawarah. Maka
yang perlu diperhatikan ketika bermusyawarah. 1. Saling menghargai dan menghormati pendapat antar peserta musyawarah. Menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada. Menjaga ketertiban selama kegiatan musyawarah berlangsung. Terus bersikap adil dan tengah rasa terhadap sesama anggota. Itu adalah bukti bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk persatuan dan kesatuan. Maka ketika bermusyawarah tidak perlu hal-hal yang tidak perlu diperhatikan adalah 1. Mencela. Nah, mencela atau mengkritik pendapat orang lain yang berbeda dengan cara pandang kita dengan tidak sopan. Terus mementingkan diri atau kelompoknya sendiri. Nah, memaksakan kehendaknya sendiri kepada anggota lain dan memotong pembicaraan anggota lain yang sedang mengajukan pendapat. Itu tidak boleh dilakukan ketika sedang bermusyawarah. Nah, kegiatan yang dilakukan dengan berdasarkan persatuan dan kesatuan ini akan memberikan pengaruh, memberikan dampak terutama pada diri kita sendiri, ya. Jadi persatuan dan kesatuan memberikan pengaruh yang positif terhadap diri kita sendiri. 1. Bisa menumbuhkan sikap tenggang rasa, sikap toleransi, sikap rela berkorban demi kepentingan bersama, sikap menghargai dan menghormati orang lain, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, menumbuhkan perasaan senang karena telah berbuat baik. Itu adalah pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri. Sedangkan pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap masyarakat sekitar, 1. Bisa menjalin kebersamaan, saling melengkapi satu sama lain, menjalin rasa kemanusiaan, menjalin rasa kekeluargaan, menumbuhkan sikap toleran dan peduli terhadap orang lain, dan menumbuhkan sikap tolong-menolong antar sesama anggota masyarakat tersebut. Ini adalah pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap masyarakat sekitar. Sedangkan pengaruhnya terhadap bangsa dan negara ini, persatuan dan kesatuan juga memiliki pengaruh yang positif. 1. Memperjuangkan kemerdekaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, karena Indonesia itu berbagai macam bahasa, ya, bahasa budaya itu macam-macam. Nah, coba kalau satu daerah mengunggulkan bahasanya sendiri, satu daerah mengunggulkan bahasa sendiri, saling mengunggulkan, tidak bisa bersatu. Maka perlu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Yang ketiga, menggunakan dan mencintai produk-produk dalam negeri. Pelayanan kesehatan yang memadai dan merata di seluruh daerah. Ini adalah persatuan dan kesatuan akan mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara. Oke, ya. Jadi intinya persatuan dan kesatuan itu bisa menumbuhkan sikap toleransi, sikap saling menghargai, saling menghormati, sikap tenggang rasa. Itu adalah kunci untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Oke. Selanjutnya untuk tugas PPKN, silakan kerjakan di Bupena 6D latihan soal halaman 185 dan sampai 185 sampai 187. Setelah selesai bisa dikirim di Classroom. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Silakan cari referensi yang lain, tambah wawasan kita dengan membaca-baca buku. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.